Oke, baik, kita sudah bisa teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita semuanya. Sari. Baik, kita nanti paling lama 45 menit. Jadi pertama nanti peserta presentasi sampai dengan paling lama 10 menit sehingga fokus ke kegiatan dan buktinya itu saja. Kesimpulan yang akan dipaparkan nanti kita jadikan bahan diskusi. Kesimpulan nilai-nilai juga akan dibaca mungkin nanti jadi bahan diskusi saja. Kemudian setelah presentasi saya mohon kesaksian Bapak dihadirkan sebagai saksi seperti ini. Karena Bapak yang melihat 1 bulan kemarin. Nah, saksi ya. Iya, saksi atas pelaksanaan dari administrasi. Dari kasarnya begitu. Nanti saya terjawab nanti. Karena pemuji kalian saya nggak melihat Bapak dihadirkan sebagai atasan sosial tentu melihat. Maka kasarnya itu memberikan komentar tentang pelaksanaan. Ya kalau nggak lihat kan nggak bisa memberi komentar berarti kan. Jadi kasarnya Bapak didudukan sebagai saksi, didapatkan untuk memberi kesaksian benar tidak dikerjakan lagi. Jadi waktu nanti paling lama jadi 5 menit Bapak. Kemudian waktu paling banyak di penguji. Saya tidak membatasi penguji karena perlunya namanya ujian betul uji yang paling lama. Saya hanya memfasilitasi saja untuk sebuah lagi. Baik untuk tinggal kamu silakan Anda presentasi dengan sebaik-baiknya seefektif mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi yang telah saya susun. Yang terhormat Pak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sigit Toto Budi Wasito MP selaku coach. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Jamil SPD selaku mentor saya yang telah memberi dukungan selama pelaksanaan aktualisasi. Judul dari laporan aktualisasi saya adalah penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dan media kartu domino IPA pada kelas 7 SMP Negeri 1 Siniu. Untuk di kegiatan pertama adalah persiapan peningkatan hasil belajar IPA dan untuk tahap pertamanya membuat soal pretest dan post-test. Kemarin ujian seminarnya itu di rancangan itu di tanggal 27 April. Sebenarnya masih dalam dapat cuti bersama di sini untuk hari raya. Jadi untuk hari liburnya saya manfaatkan dengan melakukan tahap persiapan. Kemudian tahap kegiatan yang kedua membuat media pembelajaran. Membuat medianya di sini saya menggunakan kartu domino IPA. Jadi saya buat di saat lagi libur sekolah. Kemudian pembuatan soal pretest dan post-test. Kemudian ada tahap kegiatan konsultasi dengan mentor. Untuk konsultasi dengan mentor mengalami kemunduran waktu dari seharusnya karena awalnya direncanakan di minggu pertama, tapi dapatnya minggu pertama di saat libur lebaran, sehingga konsultasi mentornya mundur ke minggu kedua di saat awal masuk sekolah, dan ini dilaksanakan di hari Selasa. Kemudian di sini saya lakukan pelaksanaan pretest. Pada pelaksanaan pretest, siswa yang saya masuk itu ada kelas 7A. Di kelas 7A jumlah siswanya 19 orang. Tapi pada saat saya melaksanakan pretest, 3 orang tidak hadir. Kemudian ini ada hasil pretestnya. Dia kisaran ada yang dari 25, tapi ada juga peserta didik yang sudah mencapai nilai 50. Kemudian masuk ke kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua penggunaan model pembelajaran Project Based Learning. Tahap yang pertama membuka pembelajaran, dilanjutkan pemberian stimulus dengan pemutaran video. Di sini video yang pembelajaran yang saya gunakan saya buat sendiri memakai aplikasi Canva. Kemudian di sini saya mengambil materi tata surya. Jadi di pembelajaran pertama saya tampilkan mengenai tata surya, planet, pengertian tata surya. Kemudian tahap yang kedua yaitu peserta didik merencanakan proyek. Jadi saya memberitahu ke mereka bahwa kita akan membuat proyek. Jadi peserta didik itu memikirkan sendiri rencana proyek. Untuk alat dan bahan saya sudah menyiapkan beberapa karton, ada pensil warna, lem, gunting, dan di sini mereka punya kreativitas sendiri untuk membuat proyeknya.
Kemudian di tahap kegiatan selanjutnya mengawasi pembuatan proyek. Jadi proyek yang kita rencanakan sebelumnya kita lanjutkan lagi di hari selanjutnya, di besoknya kita lanjutkan lagi proyeknya. Kemudian kegiatan yang ketiga memberikan kesimpulan pembelajaran dan mengisi lembar refleksi. Jadi setelah proyeknya jadi, mereka mempresentasikan, memamerkan proyeknya. Kemudian kami memberikan kesimpulan bersama atas pembelajaran yang dilakukan, dan saya memberikan lembar refleksi kepada peserta didik. Lembar refleksi di sini berfungsi untuk melihat bagaimana perasaan peserta didik pada saat saya membawakan materi ini. Apakah mereka apa yang mereka sudah kuasai atau yang belum, atau apa yang mereka sukai dan yang tidak mereka sukai pada saat pembelajaran. Kemudian saya masuk ke minggu keempat. Di sini kegiatan penggunaan media kartu domino IPA. Di sini masih menggunakan materi yang sama, yaitu tata surya, tapi kelanjutannya. Yang sebelumnya hanya mengenai orbit planet, yang ke selanjutnya ini mengenai gerhana, mengenai rotasi dan revolusi. Dan saya menggunakan kartu domino IPA yang saya buat di tahap persiapan. Yang pertama, tahap kegiatannya membuka pembelajaran, dilanjutkan pemberian stimulus dengan pemutaran video. Untuk video pembelajarannya juga saya buat sendiri menggunakan aplikasi Canva. Kemudian di sini kegiatan menggunakan media kartu domino IPA. Jadi di sini bisa terlihat saya membagikan beberapa kelompok, kemudian memberikan mereka kartu, dan mereka menyusun kartunya dari kata mulai sampai di akhir. Jadi mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian sama dengan kegiatan sebelumnya, di tahap kegiatan akhir memberikan kesimpulan dan pembelajaran dan mengisi lembar refleksi. Kemudian untuk tahap kegiatan yang keempat ini tahap kegiatan akhir, saya juga lakukan di minggu keempat, evaluasi peningkatan hasil belajar IPA. Tahap kegiatan yang pertama yaitu pemberian post-test. Kemudian tahap kegiatan selanjutnya mengolah post-test. Kemudian di tahap terakhir pemberian reward. Jadi di pemberian rewardnya ini saya menyiapkan 4 hadiah karena ada 4 kelompok, tapi pemberian hadiahnya tidak berdasarkan yang terbaik. Jadi mereka saya mengambil nomor, jadi mereka mengundi apa yang mereka dapat karena mereka lihat hadiahnya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau mereka pilih sendiri sepertinya kurang baik. Jadi saya taruh nomor, jadi mereka ambil nomornya gitu. Dan hadiahnya langsung dibagi-bagi pada saat itu. Kemudian ini kesimpulannya dan rencana tindak lanjut. Saya nanti dijadikan bahan diskusi saja. Untuk selanjutnya saya mohon sekarang tanggapan dari Pak Jamil sebagai rektor yang menyaksikan yang apa yang dikerjakan selama 1 bulan kemarin. Kami silakan. Terima kasih. Saya menguji Pak Penguji, Coach. Ya. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu kepada kami selaku mentor bahwa kegiatan saya katakan langsung penelitian di kelas PTK Pak ya, boleh Pak? PTK ini sangat menyentuh untuk anak-anak yang tadinya itu juga saya perhatikan anak-anak sebelum mereka melaksanakan penelitian sepertinya itu saja. Tapi setelah ini Pak, rupanya antusias anak-anak sangat bagus sekali. Apalagi judulnya yang saya katakan yang hari-hari sebenarnya dilaksanakan anak-anak, tapi anak-anak itu belum tahu rangsangan dari guru ini kan yang sangat bagus. Saya ikuti sampai ke dalamnya waktu tangan-tangan pelaksanaan ke anak-anak. Saya pikir walaupun saya tidak ada kamera di situ, tetap saya ikut dari pintu saja. Sangat bagus dan saya support itu. Buktinya mana ini juga mulai bagus Pak. Kalau dites, postisnya anak-anak ini mulai ada kemajuan. Makanya saya harap dalam hal ini nanti tahun depan kalau ada seperti ini mungkin kita punya
nilai kasih anak-anak pasti akan lebih bagus. Mudah-mudahan, makanya saya berharap mudah-mudahan nanti tahun depan harusnya jadi seperti ini, supaya dipegang oleh RPMP yang berperan sekali seperti ini jadinya anak-anak. Saya sangat salut sekali, dan penelitian ini saya terus nampak kami yang kemarin meneliti tidak sampai seperti ini. Saya dulu sampai pentas tidak seperti ini. Katakanlah banyak-banyak kalau PKS itu hanya pergerakan di lapangan, tapi lebih enak. Sepertinya saya lihat kalau IPA ini enak. Iya, lebih enak karena pakai alat-alat bantu. Lebih enak. Untuk itu mudah-mudahan saya berharap saya punya guru ini jangan berhenti di sini saja. Nanti habis itu tolong buat lagi dengan judul yang mungkin boleh sama tapi dengan kelas yang berbeda, supaya anak-anak tahu semua dengan hanya kelas 7 saja. Kelas 8 walaupun materi ini berbeda, saya sangat senang kalau ada yang berkreatif seperti ini. Saya sangat senang sekali, karena selama ini yang namanya kita ini baru sudah katakannya sudah usia 50 lebih, untuk membuat itu paling dikatakan kualitasnya ya masih kurang, tapi sangat sudah mulai bagus. Teman-teman juga membuat penelitian walaupun hanya untuk masalah kenaikan, tapi sangat sudah bagus. Saya sendiri juga begitu, membuat itu hanya sebatas untuk kenaikan pangkat saja. Tidak diuji seperti ini, Pak. Administratif saja ya. Iya. Kalau ini diuji seperti ini, saya sangat senang sekali. Kalau toh saya nanti diuji seperti ini, mungkin kelabakan tidak bisa. Itu barangkali Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak. Jadi saya mohon mudah-mudahan program LPMP tahun depan masih seperti ini. Mudah-mudahan supaya kualitasnya guru kita nanti akan naik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jabir. Jadi ini untuk substansi memang LPMP yang kembangkan, tapi untuk CPNS ya kaitannya dengan pegawainya dan BPSDM yang dilakukan sekarang. Jadi sekarang ini BPSDM, ini kaitannya bukan ke substansi pelajarannya, tapi ke PNS-nya, ke kepegawaiannya. Tapi kalau nanti substansi mengajarnya, metode mengajarnya LPMP yang bukan. Jadi tidak lanjut nanti LPMP. Iya. Tapi kami dari BPSDM. Oh iya. Ini masih fondasi awalnya dari CPNS menjadi PNS. Itu kewenangan kami BPSDM mengeluarkan sesuai dengan undang-undang ASN. Nanti administrasi dilanjutkan oleh BKD memprosesnya, substansinya selanjutnya dari guru LPMP yang berfungsi. Termasuk apa LPMP? Kami dari BPSDM. BPSDM. Jadi pengembangan sumber daya manusia, ya hanya dengan pegawai secara umum, bukan hanya guru. Semua pegawai masih BPSDM. Makanya kalau tadi saya bilang saja, memang tahapannya seperti itu. Sebelum jadi PNS, kemudian BPSDM, diproses di BKD, setelah jadi PNS diisi oleh LPMP. Nah, itu dia. Nah, itu tahapannya nanti. Teknisnya nanti LPMP berikutnya pengembangan teknisnya. Oke, baik, terima kasih testimoninya. Terus selanjutnya kami silakan kepada yang sebelum berfungsi. Terima kasih Pak Dosen saya hormati, Pak Mentor yang saya hormati, Ibu Rizky yang kita banggakan bersama. Ya, Rizky sendiri masuk sudah mau kantor tadi ya. Jadi saya minta dibuka kantornya. Saya penasaran lihat planet-planet yang di kamar. Saya bilang bagus deh. Cuman ini Pak Ya, satu saja. awalnya saya tidak bawa sebenarnya. Cuman dia bilang Coach bagus kalau dibawa. Saya bilang iya Pak, cuma takutnya di jalan rusak. Itu hasil karya Anak-anak sendiri Pak. Ini saya tidak saya hanya kan di video ada gambar objek dan itu mereka sendiri yang mau buat seperti apa yang mereka inginkan. Jadi saya tidak memberitahu atau mengarahkan. Jadi seperti ini ada dari kelompok 3
dia buatnya seperti ini. Jadi dia buat ada orbit, dia pakai dos bekas, terus ditempel-tempel seperti ini. Itu yang arahkan sampai mereka berinovasi buat dari dos warnanya begini. Itu mereka sendiri Pak. Saya hanya menyiapkan bahan. Jadi yang saya siapkan itu ini kertas origami, karton dengan spidol warna itu masing-masing kelompok saya siapkan dengan lem-lem. Tapi kalau dosnya ini mereka sendiri yang cari. Mungkin mereka pikir ibu bagus kalau pakai dos-dos, jadi mereka sendiri yang cari. Ada juga yang pakai botol-botol Pak. Jadi ini mereka pakai botol-botol bekas di luar, penutup botol. Ada berapa kelompok? Ada 4. Berapa siswa? 19 orang. 19 orang ya. Ya. Jadi ini kreativitas mereka sendiri. Berapa kali pertemuan? Kalau yang kemarin yang proyek ini sebenarnya untuk pelajaran IPA 2 kali pertemuan. Nah cuman yang kemarin itu kan ini saya buatnya di 3 kali pertemuan. Jadi pada saat ada jam kosong, jam pulang sekolah, mereka kan penasaran mau melanjutkan. Jadi kayak ibu kita lanjut sedikit. Jadi kerjanya sedikit. Jadi satu itu. Kalau untuk learningnya sendiri ada di sini. Apanya, Pak? Direktur. Pembelajarannya itu ada di sini. Proses pembelajarannya. Videonya Kak. Oh ada. Di sini saya ada buat 3 video, yang 2 videonya video yang awal pembelajaran, tapi ada saya buat yang pelaksanaan aktualisasi, saya gabung semuanya dari awal. Ya. Tapi singkat saja. Singkat Pak, tidak banyak Pak. Ini hanya 2 menit. Oh, itu Mas ya materi. videonya agak goyang Pak karena yang rekam peserta didik, Oh. jadi siswa kelas lain yang Itu rekam dari materi. sana. Iya, Materi fokus ya. iya Pak. Oh, oke. Jadi agak goyang Pak. Ah. Bahkan kelas lain ikut masuk Pak, jadi jumlahnya agak lebih banyak kelihatan. Karena mereka mau lirik-lirik di pintu, makanya yang kelompok tadi itu agak banyak kelihatan orangnya. Ini langsung dengan domino tadi. Dominonya kegiatan selanjutnya setelah selesai proyek, Ya. sambungan materinya kan masih ada mengenai revolusi, rotasi, itu baru saya pakai kartu yang ini. Oh, jadi modelnya bagaimana berkaitannya domino? Kan biasa kalau di pemain itu Iya begitu Pak. Jadi Ya, silakan dibacakan. saya lanjut berarti Pak, saya langsung sambung Iya. ke dominonya. Sambung. Jadi di dominonya ini ada 12 kartu saya buatnya. Jadi di sini ada pertanyaan, ada jawaban. Ya. Ini saya buatnya ada 5 karena 5 saya persiapkan untuk 5 kelompok. Jadi di pertanyaan ini ya, saya langsung jawab. Jadi nanti ini dibagi ke setiap kelompok. Ya. Dan mereka akan melihat, saya sudah bilang kalau mulai cari kartu mulai dulu. Ya. Nah ini kan ada tulisannya mulai. Ya. Jadi dia langsung ambil mulai taruh di tengah. Jadi mereka tuh keliling Pak, lihat Ya. ini ada pertanyaannya. Ya. Pusat tata surya adalah, nah carilah jawabannya di sini. Kalau di sini dia warna kuning, ini jawabannya harus kuning juga. Kalau pertanyaannya biru, jawabannya juga biru supaya lebih memudahkan anak SMP. Oh. Jadi kalau misalnya ini pusat tata surya kita kan matahari, mereka langsung sambung begini Pak. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Ini gambar planet apa? Mereka cari lagi di sini. Gitu. Saya cuma bayangkan domino tadi. Ya, sama ya. Nyambung-nyambung juga. Iya Pak. Jadi dia nanti sambung-sambung begini iya. juga Pak. Jadi hanya materi ini saja, tidak ada materi lain mungkin apa? Tidak ada, cuma hanya tata surya saja. Kemarin kebetulan tata surya Pak yang saya ambil. Iya. Kalau pelajaran lain pasti bisa juga. Akhirnya biar kedepannya kan bagus juga. Iya.
Anak-anak ini kan lebih semangat ya. Nanti di ujungnya ada kata selesai, berarti itu penutupan ya. Bagus. Ini soal tesnya. Iya Pak. Hasil akhirnya postesnya. Ini postesnya di akhir kegiatan setelah semua kegiatan selesai. Semuanya selesai. Makanya jadinya soalnya gabungan dari Ini dua. sampel saja kan? Iya Pak, ini hasilnya saya tidak berani kasih di situ. Saya hanya masukkan Ada lembar referensi ya? Iya Pak, itu untuk saya sebenarnya Pak, untuk gurunya. Jadi kita tahu perasaannya siswa, dia suka tidak materi, cara kita mengajar begitu. Jadi kita ada pembelajaran lagi. Dia bisa kita lihat dia lagi senyum atau lagi marah atau lagi tidak suka. Iya. Ada juga yang centang lagi menangis. Iya Pak, dia stres dia Pak. Di situ alasannya dia tidak suka kelompok dengan perempuan. Oh, jadi setelah mereka Ada alasannya dia tulis. Oh, ya ada alasan. Di bawah itu Pak. Ini setiap kali kegiatan mulai Iya. kasih lagi ini. Iya. Kemudian selesai baru kumpul. Iya. Jadi setiap masuk kasih lagi, nanti pas sudah mau selesai, sudah habis baca kesimpulan, sudah mau penutup, itu cukup 2 menit saja bagi ayo perasaannya tadi bagaimana, materi yang belum ditahu. Kan biasa kalau anak-anak disuruh sebut malu-malu kan Pak, biasa kayak dibilang nanti saya tidak paham yang ini. Jadi kalau di kertas mereka bebas tulis apa saja gitu. Kalau dari aktualisasi sendiri berkaitan dengan nilai berakhlak sendiri apa yang diaktualisasikan dulu? Kalau saya selama saya aktualisasi yang paling sering digunakan, yang paling sering saya pakai orientasi pelayanan. Karena pada saat mengajar ya Bapak lihat kondisinya, kadang anak-anak jadi kita harus mengajarnya itu benar-benar dengan ramah, memberi solutif dan bertanggung jawab. Jadi pada saat mengajar kayak pembuatan proyek, anak-anak kan sering ibu boleh pakai ini, ibu boleh pakai ini, ibu tidak bisa menempel. Jadi di situ peran saya sebagai gurunya, kalau tidak bisa ditempel dibalik, kalau tidak bisa pakai lem ganti dengan selotip, kayak solusi seperti itu. Jadi yang paling ini orientasi pelayanan. Jadi di sini pun saya tidak memaksa mereka, misalnya saya sudah memberitahu kan anak-anak tidak bisa kayak duduk semua rapi, susah Pak. Jadi Bapak lihat tadi videonya, ada yang sudah berdiri, ada yang sudah ini. Jadi di situ letak keseruannya. Itu saja orientasi pelayanan. Selain orientasi pelayanan, ada akuntabel dan kolaboratif sih Pak. Kalau akuntabelnya dengan ini, dengan adaptif kayaknya, lebih ke adaptif. Karena kita harus cepat menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya seperti kemarin ini mengangkat moodnya siswa agak susah karena habis efek pandemi yang belajar dari rumah, untuk peserta didik kembali ke sekolah ini yang agak susah ditarik lagi. Jadi kita sebagai guru harus adaptasi dengan cepat, apalagi yang harus kita ubah supaya anak-anak mau. Rencana tindak lanjut nanti? Kalau rencana tindak lanjutnya saya buat ada 2. Yang pertama saya masih pakai domino untuk kelas lain. Contoh yang saya ambil di kelas 9, sistem reproduksi atau apa itu sudah boleh pakai ini. Terus yang kedua kemungkinan akan mulai menggunakan digital karena ada kabar baik dari kepala sekolah. Kemarin di sekolah nggak bisa digital Pak, internet susah. Cuman kepala sekolah bilang kemarin IndiHome sudah mau masuk sekolah, alhamdulillah. Jadi boleh yang digital dipakai di sekolah. Itu sih rencananya Pak. Ya, saya kira rencana tindak lanjut ini bagian dari kontrak kerja secara lisan. Jadi nanti setelah selesai CPNS ini bisa ditagih nanti dengan Ibu Rizky bahwa katanya kemarin mau seperti ini lagi, nanti bisa. Iya ya, Bu Rizky. Iya Pak, iya. Oke, saya kira bagi saya memuaskan dari apa yang dihasilkan oleh Ibu Rizky. Pasti apa yang diharapkan oleh penguji sebelumnya Pak Panti ya, dari rancangan sudah ditepati ya janjinya. Saya kira mungkin Pak Mentor, terima kasih banyak Ibu Rizky, selamat ya atas aktualisasi yang sudah dilaksanakan selama ini.
Sekian dari saya Pak Pon, saya kembalikan kepada Pak Pon. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nanti saya sampaikan kontraknya nanti tolong dicek. Dicek di sini. Baik, dan terima kasih ada dukungan dari Bihom karena nanti digital nggak bisa jalan tanpa internet. Nanti bisa lebih kreatif lagi nanti harapan saya di sini. Dan bagus, selamat selesai tahapannya. Tinggal kemudian C-nya segera hilang. C, PNS kan sekarang masih ada C-nya. Oke, baik, saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya menutup panggilkan yang berikutnya. Terima kasih Terima Pak. kasih banyak. Terima kasih Pak Pips. Bisa berubah. Iya, bisa berubah. Karena kedua saya kami dengan sudah jelas. Mas Rizky saya kalau lakukan cara bupati kan ada juga